Tingginya aksi radikalisme yang mengarah pada aksi-aksi terorisme secara langsung maupun tidak langsung, belakangan ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bibit-bibit konflik kerap mengoyakkan keharmonisan kehidupan masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, generasi muda saat ini dapat dengan mudah mengakses informasi-informasi mengandung kekerasan yang kerap disebarkan oleh kelompok-kelompok radikal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat temuan 600 akun yang terindikasi berbau radikalisme sepanjang 2021. Temuan ini merupakan hasil monitoring yang dilakukan BNPT dengan sejumlah stakeholder terkait lainnya, baik Kominfo, Badan Intelijen Negara, dan BSSN. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar mengatakan, berdasarkan monitoring yang dilakukan dengan internal BNPT, bekerja sama dengan stakeholder lainnya, termasuk Kominfo, pihaknya telah mencatat setidaknya ada 600 akun berpotensi mengarah ke paham radikalisme. Akun tersebut berisikan 650 konten propaganda. Dari angka tersebut, Boy kemudian merinci, sebanyak 409 diantaranya adalah konten yang bersifat umum dan merupakan konten informasi serangan. Misalnya, ada 147 konten anti dengan NKRI, 7 konten intoleran, dan 2 konten berkaitan dengan paham takfiri. Berpotensi mengandung paham radikal. Berdasarkan dari monitoring yang dilaksanakan oleh internal BNPT dan dikerjasamakan dengan stakeholder lain dan termasuk Kominfo, kami telah mencatat setidaknya ada 600 akun berpotensi radikal dengan rincian konten propaganda 650, di mana 409-nya adalah konten yang bersifat umum dan merupakan konten informasi serangan. 147 konten anti dengan NKRI, 85 konten anti Pancasila, 7 konten intoleran, dan 2 konten berkaitan dengan paham takfiri. Selain itu dapat juga konten pendanaan sebanyak 40 konten, karena pendanaan terorisme di dunia maya ini dengan menggunakan platform yang ada ini cukup dominan akhir-akhir ini. Sementara itu, konten yang disebarkan terkait takfiri adalah kelompok ekstrim yang mudah mengkafirkan sesama muslim yang dianggap melakukan dosa karena perbedaan pendapat menyangkut hukum Islam. Di sisi lain, BNPT juga mencatat terdapat 40 konten yang berisi pendanaan terorisme dan pelatihan terorisme. Sebab belakangan ini banyak bermunculan akun pendanaan terorisme di dunia maya. Berbagai langkah strategis yang dilakukan BNPT dalam aspek pengawasan selama ini, yakni dengan membangun sinergitas dengan pemangku kepenting lainnya, seperti kepolisian, Badan Cyber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, TNI, dan Kominfo. Pemirsa, bersihkan sosmed dari radikalisme. Itulah topik dialog kita pada pagi ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan terdapat temuan 600 akun yang berisi propaganda, radikalisme, dan anti-NKRI sepanjang 2021. Tidak hanya itu, BNPT juga menemukan konten soal pendanaan terorisme yang marak di dunia maya. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Ada Pak Anton Setiawan. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Mbak Cita, selamat pagi Pak pemirsa. Salam sehat Pak Anton. Alhamdulillah sehat selalu. Baik, Pak Anton, ini baru ada temuan 600 akun yang berisi propaganda, kemudian radikalisme dan juga anti NKRI. Sebenarnya seperti apa Pak Anton temuan dari Kominfo yang juga bekerja sama dengan BSSN ini? Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan penemuan akun-akun tersebut, tentunya sudah dilakukan koordinasi tadi seperti yang disebutkan Kepala BNPT dengan Kominfo, dengan BSSN. Peran dari BSSN di sini adalah karena kita juga melakukan monitoring terhadap ruang siber, terhadap permintaan-permintaan akun yang ada yang masuk ke BSSN, kita biasanya melakukan pendalaman untuk melihat profilingnya seperti apa, kemudian bagaimana jaringan itu terbentuk, dan engagement di antara jaringan tersebut dari entitas yang ada, kemudian kita juga melihat ya korelasi dan relevansinya untuk kemudian ya kita lakukan monitoring gitu ya, karena tentunya ini kan berada di media sosial gitu. Nah, impact apa yang kemudian tumbuh di dalam masyarakat berupa aksi nyata itu yang kita lakukan monitoring, dan tentunya
hal-hal yang terkait tersebut. Jika terjadi eskalasi yang lebih tinggi, ya tentunya kita sampaikan, misalnya dalam kaitan dengan radikalisme, ya kita sampaikan ke BNPT untuk BNPT bisa mengambil langkah-langkah nyata di lapangan. Begitu, Mbak Juwita. Ya baik Pak Anton, profiling untuk radikalisme yang tampak hingga sejauh ini seperti apa sih Pak Anton? Iya, kita melakukan profiling dengan berdasarkan pada beberapa kriteria ya secara umum, karena kalau sistem di BSSN itu kan tidak ditujukan khusus untuk hal tersebut. Dia merupakan sistem monitoring nasional yang apa saja yang lewat di situ bisa termonitoring kan, gitu. Kemudian kita lakukan, biasanya kita melakukan gitu atau melihat monitoring dari isu sosial kultural tersebut. Biasanya kita menyebut sebagai isu sosial kultural. Kemudian kita juga melihat trending topik yang terjadi, kemudian laporan baik dari kementerian maupun dari masyarakat, dan juga beberapa kata kunci biasanya yang kita gitu ya. Yang kemudian kalau kata kunci itu terkait dengan suatu aktivitas di ruang cyber, mesin-mesin kita bisa mendeteksi dan memberikan alert atau warning kepada kita untuk kemudian tadi melakukan pendalaman. Begitu Mbak Juwita. Jadi untuk kata kunci radikalisme Pak Anton yang trending saat ini apa saja sih? Iya, tadi seperti disebutkan Kepala BNPT seperti takfiri, hal-hal seperti itu ya, yang biasanya anti NKRI, yang ya kata kunci yang mengandung kebencian gitu, kata kunci yang mengandung untuk memecah belah, itu biasanya kita masukkan dan kita perbarui ke dalam mesin-mesin kita. Baik, kelihatan juga nggak di BSSN Pak Anton bagaimana impact kepada masyarakat dan juga mempengaruhi perilaku mereka dalam bersosial media? Iya. Kita bisa lihat ketika kita melakukan open source intelligence tersebut, kita bisa lihat perilaku gitu ya. Tadi disebutkan perilaku itu dengan misalnya komunikasi aktif gitu di antara misalkan forum tersebut atau jaringan tersebut ya. Komunikasi aktif yang kemudian kalau kita juga bisa deteksi itu menimbulkan tadi langkah nyata gitu ya. Misalkan ayo bertemu, ayo melakukan sesuatu gitu. Itu yang kita monitor, tapi tentunya ketika itu kemudian meningkat seperti tadi saya sebutkan, ya itu kita serahkan kepada misalkan BNPT, kepada Kominfo, Polri, karena mereka yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan secara nyata gitu di lapangan. Seberapa masif Pak Anton pergerakan perilaku masyarakat dari isu-isu radikalisme yang ada di sosial media ini? Iya. Kalau kita melihat, memang saat ini kegiatan kita sudah banyak sekali berpindah ke ruang cyber ya, gitu ya, dengan berbagai macam aktivitas baik itu yang bersifat positif maupun negatif gitu ya. Tentunya tadi apa yang disampaikan Kepala BNPT tadi itulah yang kita dapatkan saat ini gitu ya, sekitar 600 tadi gitu. Tetapi tentunya kita juga melihat hal-hal lain yang berpotensi gitu ya. Kalau tadi kan memang sudah dilakukan klarifikasi, sudah dilakukan klasifikasi dan verifikasi gitu, sehingga memang sudah mengarah jauh gitu. Tetapi ada juga bibit-bibit yang tentunya juga harus kita lakukan monitoring juga sebagai upaya preventif gitu. Nah ini memang pergerakannya sangat sporadis dan sangat banyak karena semua sekarang berpindah aktivitasnya ke ruang cyber. Saat itu yang kita, tapi kalau angka-angkanya saya harus mengecek dulu ke sistem, Mbak Juwita. Iya, Pak Anton, tapi dari BSSN melihat nggak pergerakannya memang meningkat di satu waktu, kemudian misalnya di awal tahun seperti itu, ada pemetaan seperti itu nggak sih? Nah, kita ada pemetaan berdasarkan berdasarkan waktu ya, berdasarkan waktu karena waktu ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat gitu. Tapi saya belum megang datanya ini Mbak Juwita gitu terkait waktu tersebut. Biasanya seperti kalau kita untuk yang serangan teknis misalkan ya, serangan teknis ini sebagai komparasi saja. Kan ada dua serangan tuh ya, serangan yang sifatnya teknis di ranah cyber seperti peretasan, kemudian ransomware, virus kayak gitu. Ada juga yang sifatnya sosial tadi seperti radikalisme.
Nah, kalau di teknis yang banyak kita tangani langsung itu, misalkan kalau kita mau momen misalkan mau Lebaran, banyak sekali belanja online. Nah, itu serangan juga meningkat gitu ya. Itu seperti itu yang terjadi. Oke, Pak Anton, terkait dengan identifikasi kemudian verifikasi, apakah BSSN sangat spesifik untuk mencari kata kunci atau menyelidiki dulu seperti apa pergerakannya? Karena kadang-kadang kita juga kalau misalnya hanya berbau sedikit aja udah di-cut, udah kemudian di-report seperti itu. Kita merasakannya seperti itu ya, ada beberapa konten begitu. Untuk prosesnya seperti apa sih BSSN ini? Iya, kalau di BSSN gitu kan kita mempunyai yang namanya National Security Operation Center. Kita mengcover gitu kan traffic internet secara nasional, tapi secara khusus sebetulnya kita berkonsentrasi kepada serangan-serangan yang tadi bersifat teknis gitu ya, yang bisa merusak gitu, mengganggu aktivitas dari khususnya infrastruktur informasi kritikal nasional seperti PLN, seperti perbankan dan lain-lain. Tetapi sistem kita juga mempunyai kemampuan gitu kan untuk melihat gitu hal-hal tadi yang bersifat sosial. Tentunya ya kita tidak langsung gitu ya, kita punya mekanisme untuk melakukan verifikasi gitu kan. Nah, andai pun kita menemukan sesuatu terus kemudian itu berpotensi gitu ya, berpotensi untuk misalnya mengganggu ketertiban di masyarakat, mengganggu keutuhan berbangsa dan bernegara kita. Mekanismenya adalah ya tidak langsung serta-merta gitu kan BSSN gitu. BSSN kan bagian dari pemerintah. Kita berkolaborasi, kita biasanya sampaikan kepada teman-teman di Kominfo gitu kan, karena teman-teman di Kominfo yang mempunyai kewenangan dan fungsi koordinasi dengan penyelenggara platform, ya kan? Ini kan semua kan berada di platform nih, dan platform ini banyak diselenggarakan oleh asing kan, Mbak, gitu. Jadi Kominfo yang kemudian melakukan koordinasi bagaimana perlakuan terhadap akun-akun ini, apakah diberikan teguran gitu ya, kalau sifatnya masih preventif, apakah kemudian dilakukan suspend gitu, apakah kemudian dilakukan take down. Jadi ini sesuatu yang bertahap dan juga saling memverifikasi ya, dari kita, dari Kominfo, dan bahkan dari platform pun mereka seperti Twitter, Facebook, Instagram, mereka juga mempunyai kebijakan untuk melakukan verifikasi. Jadi tidak asal main take down saja gitu, apalagi tadi yang disebutkan Mbak Juwita, hanya sedikit mungkin gitu ya, secara tidak sengaja gitu kan, menuliskan keyword yang tentunya masuk gitu di dalam sistem monitoring kita gitu. Tentunya kita lakukan verifikasi yang sangat hati-hati terkait dengan hal-hal seperti ini. Yang pasti yang berpotensi mengganggu sistem keamanan siber negara itu udah pasti akan dilaporkan gitu ya Pak Anton ya. Nah, siap. Untuk sistem keamanan siber kita untuk bisa menangkal potensi-potensi ataupun isu-isu berbau radikalisme ini seperti apa sih Pak? Seberapa kokoh sebenarnya Kak cyber security kita? Iya, menurut saya saat ini kita sudah mempunyai sistem yang sangat baik gitu. Di Kementerian Kominfo kita punya divisi atau bagian khusus gitu ya, yang menangani hal-hal konten negatif tersebut sesuai dengan Undang-Undang ITE. Terus kemudian di masing-masing kementerian sesuai dengan substansi seperti tadi kalau kita bicara radikalisme, terorisme, berarti teman-teman di BNPT substansinya mereka memahami dan kita saling berkolaborasi untuk tadi gitu kan, menangkal gitu kan, melakukan aksi-aksi secara bersama terhadap isu-isu tersebut yang bisa mengganggu negara. Misalkan dari sisi substansi kan kita lihat ya ketika bicara radikalisme BNPT lah yang paling tahu. Tetapi kemudian ketika melakukan misalkan monitoring kepada traffic secara nasional, ya BSSN punya kemampuan di situ karena ada alat, ada perangkat, ada orang gitu yang 24 jam itu memonitor. Nah ini langkah sistem saling koordinasi untuk memperkuat dan menangkal ini yang menurut saya saat ini sudah sangat baik gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa ya kita langsung koordinasikan, kita saling sharing dan saling melakukan cek verifikasi untuk melakukan langkah-langkah preventif
saya rasa ini sistem yang sangat baik yang sudah dibangun saat ini, Mbak Juwita. Baik, sudah sangat baik. Tapi kemudian apakah konten-konten yang menyebarkan isu radikalisme ini cukup dihilangkan saja atau juga secara IT itu juga harus ada sanksi buat orang-orang yang menyebarkannya secara siber? Pak Anton, kita masih akan membahas ya usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita masih bersama dengan Pak Anton untuk membahas bagaimana membersihkan sosmed dari radikalisme. Pak Anton, selama ini kita tahu bahwa ada beberapa kali kejadian, kemudian ada penyerangan secara siber, itu sanksinya tidak tegas. Bahkan bisa dibilang tidak ada sanksi beberapa kali kejadian seperti itu, Pak Anton. Apakah untuk radikalisme ini cukup dihilangkan saja kontennya, di-report saja kontennya, kemudian hilang, atau butuh, menurut Anda, butuh sanksi bagi orang-orang yang sudah menyebarkannya di media sosial? Iya, baik Mbak Juwita. Jadi langkah pertama itu kita untuk meminimalisir adalah membatasi penyebaran terhadap konten-konten tersebut. Itu yang sudah dilakukan, tadi disebutkan gitu ya, dengan cara kita melakukan moderasi ya, teguran, kemudian suspend, bahkan kemudian melakukan take down. Tetapi tentunya dengan sifat media sosial yang seperti ini, yang sangat luas gitu ya, yang kemudian juga platformnya dimiliki oleh asing gitu ya, ya tentunya kita harus sangat gitu kan berhati-hati gitu dalam mengelola gitu ya, jangan sampai juga tadi kan muncul persepsi bahwa kemudian tadi negara secara sewenang-wenang gitu kan melakukan aksi-aksi yang di luar batas-batas, misalnya kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat. Jadi yang kita lakukan pertama tentunya melakukan monitoring dan kontrol terhadap perluasan informasi-informasi seperti ini ya, disinformasi yang mengganggu kepentingan bangsa dan negara. Di samping itu, kita juga melakukan dong langkah-langkah preventif lain seperti kita ya di masing-masing stakeholder, dan kita juga bersama-sama juga untuk melakukan langkah-langkah misalkan literasi keamanan, literasi digital kepada masyarakat, literasi terkait dengan konten-konten negatif. Ini juga kita lakukan. Ini juga salah satu kalau di pemerintah masuk dalam program prioritas gitu kan tertentu. Di BNPT itu ada program prioritas untuk penanggulangan terorisme yang melibatkan kementerian lain yang terkait, termasuk di dalamnya adalah BSSN. Di situ kita melakukan berbagai macam literasi. Tapi ketika kita bicara apakah ini kita bisa benar-benar bersihkan gitu kan sampai benar-benar ya menurut saya tidak juga gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian visibilitas kita gitu kan terhadap perilaku atau kemudian potensi yang mungkin muncul, terus kemudian seberapa cepat kita melakukan langkah preventif, itu yang harus dibangun dan menjadi tugas dari pemerintah. Baik, masalah kepemilikan platform media sosial ini Pak Anton, apakah ini menjadi salah satu kendala atau ada kendala lain Pak Anton? Ya, kalau media sosial kan bebas saja ya, setiap masyarakat gitu kan, asal memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan, mereka bisa membuat akun sosmed, kemudian mereka bisa mengenerate kontennya sendiri. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa ada kebijakan di setiap platform, ya kan? Itu di setiap platform, misalkan kita di Twitter, di Instagram, gitu kan, di Facebook, itu ada kebijakan dari masing-masing platform, kebijakan terhadap konten-konten yang sifatnya peka. Terus kemudian kita juga dong sebagai negara kan punya kebijakan yang ada saat ini melalui Undang-Undang ITE, terus kemudian ada juga undang-undang yang lain gitu ya, yang membatasi hal-hal tersebut. Itu bagian dari yang harus kita edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat memahami hal tersebut, sehingga pelanggaran-pelanggaran ya dalam tanda kutip terkait dengan media sosial, apalagi sampai menyebarkan paham-paham yang bisa mengganggu keutuhan
negara kesatuan Republik Indonesia itu kita bisa cegah gitu ya. Termasuk tadi melalui literasi, melalui materi-materi, buklet gitu, seminar, webinar yang kita sebarkan ke masyarakat, bekerja sama dengan teman-teman di komunitas. Itu juga banyak di BSSN ada yang namanya klik gitu ya, kampanye literasi keamanan siber itu secara nasional. Cuman kemarin karena pandemi kemudian kita lakukan secara online. Kita juga di website BSSN kita menyebarkan berbagai macam panduan trik dan tip gitu kan untuk aman, untuk bagaimana kita berperilaku di ruang siber. Ini banyak sekali gitu kan. Resource di Kominfo juga banyak sekali, di BNPT juga mereka menyebarkan berbagai macam buku panduan yang bisa digunakan masyarakat untuk menangkal hal-hal ini. Iya, karena masyarakat tetap butuh ya, meskipun masyarakat memang harus punya literasi, tapi masyarakat juga butuh semacam pengawalan untuk bisa bagaimana informasi ini tidak tersebar begitu saja, karena masyarakat tidak konsumsi melalui e-commerce ataupun marketplace saja sekarang ya Pak Anton, karena mereka juga konsumsi informasi hoax, informasi termasuk informasi radikal juga. Kemudian kalau misalnya pemerintah tidak membantu masyarakat untuk menyaring itu kan ini bahaya ya Pak Anton ya. Ya, benar. Baik, nah untuk langkah preventif yang Anda maksud ini, apa saja sih yang sudah dilakukan? Iya, tadi kita membangun suatu sistem yang memiliki visibilitas untuk melihat, memonitor secara nasional. Di BSSN ada yang namanya National Security Operation Center. Terus kemudian yang kedua, kita membangun program literasi secara nasional, baik secara langsung oleh BSSN maupun bekerja sama dengan masyarakat ya, dengan asosiasi, dengan komunitas gitu kan. Terus kemudian kita juga menyediakan gitu kan berbagai macam panduan gitu kan, baik itu melalui program literasi maupun melalui program ya publikasi gitu yang ada yang bisa menjadi panduan masyarakat. Yang ketiga, kita juga mempunyai saluran Mbak Juwita, melalui saluran untuk masyarakat melakukan gitu kan pelaporan gitu kan kepada, karena kan sistem akun media sosial ini kan sangat luas gitu ya, seluruh Indonesia gitu. Kalau kita lihat saja traffic internet kita tahun lalu saja 24 terabyte per second itu, per detik itu 24 miliar byte gitu ya. Jadi dalam artian sangat luas dan masif gitu. Kita lihat untuk perilaku masyarakat Indonesia rata-rata itu hampir 8 jam setiap orang itu menghabiskan waktu di online gitu, berinteraksi di internet, dan khususnya sebagian besar 80% itu di media sosial. Nah, untuk itu nggak mungkin kita lakukan monitoring secara keseluruhan, maka kita juga membuka channel-channel pelaporan seperti di Kominfo ada aduan konten. Terus kemudian di BSSN ada bantuan 70 gitu, terus di BNPT juga ada. Itu bagian dari bagaimana kita bekerja sama dengan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut mengawal ruang siber ini. Nah, ini masyarakat sudah tahu nggak mengenai ada jalur-jalur untuk masyarakat bisa melaporkan soal informasi bohong dan juga informasi yang berbau radikal, Pak Anton? Ya, mudah-mudahan termasuk dengan kita pagi ini wawancara, masyarakat jadi tahu gitu bahwa memang ada channel-channel tersebut. Baik, sosialisasinya sejauh ini seperti apa, Pak Anton? Ya, sosialisasinya tentunya pada saat kita melakukan literasi, terus kemudian panduan-panduan, komunikasi ke masyarakat, itu kita sampaikan gitu. Memang ada channel-channel seperti itu, dan juga pasti kita sampaikan pada saat kita live gitu dengan media seperti ini yang jangkauannya sangat luas, supaya masyarakat juga mengetahui ada channel-channel tersebut. Baik, nah ini terkait dengan isu radikalisme di sosial media, langkah apa yang akan dilakukan oleh BSSN, kemudian Kominfo, dan juga kalau perlu BNPT dan juga pihak kepolisian kalau memang ada unsur pidana di sana ya Pak Anton ya. Ini apa yang akan dilakukan terhadap 600 akun ini kemudian? Ya, tentunya seperti tadi saya sampaikan, gitu kan, kita melakukan pendalaman ya, melakukan sekali lagi verifikasi, terus kemudian kita melihat engagement-nya gitu ya, tingkat bagaimana interaksi di antara mereka yang mungkin menimbulkan
potensi-potensi tindakan-tindakan nyata ya di dunia nyata ini gitu. Karena ini kan pergerakan yang terjadi di ruang cyber gitu ya. Kita melihat potensi itu untuk menjadi real. Nah, tentunya gitu kan yang sekarang sudah berjalan itu sudah bagus, kita melakukan koordinasi ya. Tentunya kalau ada potensi seperti itu kita akan sampaikan ke teman-teman di BNPT dan juga teman-teman di Polri gitu ya untuk melakukan aksi secara nyata sesuai dengan kewenangan yang ada di mereka. Kalau dari sisi BSSN, kita menggunakan teknologi gitu kan untuk membantu teman-teman di kementerian gitu untuk melaksanakan tugasnya terkait dengan aktivitas yang ada di ruang cyber. Oke, untuk pola patroli dari BSSN sendiri, adakah mungkin perubahan atau strategi khusus untuk radikalisme ini, Pak Anton? Sampai saat ini seperti yang sudah kita jalankan tadi dengan kita melakukan melakukan monitoring melalui National Security Operation Center, di mana kita membangun titik-titik pantauan gitu kan di hub-hub internet yang ada, sehingga seperti layaknya jalan ya kita membangun CCTV gitu Mbak Juwita, sehingga kita bisa memonitor lalu lintas yang ada. Terus kemudian kita juga membuka channel-channel laporan resmi baik dari teman-teman di kementerian sesuai dengan substansi seperti tadi BNPT atau dari masyarakat langsung gitu ya, yang nantinya akan kita lakukan pola verifikasi dan pendalaman sesuai dengan SOP yang ada di BSSN. Saya rasa saat ini langkah yang kita lakukan secara teknis masih tepat dan relevan dengan apa yang terjadi. Oke, terakhir Pak Anton, apa sih yang harus diketahui masyarakat dalam bersosial media agar tidak bersinggungan langsung dengan radikalisme? Ya, baik. Ketika kita beraktivitas di sosial media, gitu kan, di ruang cyber, ini sebetulnya sama saja dengan kita beraktivitas secara real, gitu ya, di dunia nyata. Jadi sebagai bangsa Indonesia, ya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila itu jangan ditinggalkan. Karena itu yang menjadi benteng yang akan melindungi kita dari paham-paham yang akan menghancurkan negara kita ini, gitu ya. Jadi apapun nilai Pancasila ya, ketuhanan, keadilan, persatuan, itu harus juga dibawa gitu. Jangan mentang kemudian kita di akun media sosial terus kita juga anonim gitu kan, menyembunyi terus kemudian bisa berlaku dengan semena-mena gitu kan, kita meninggalkan etika sebagai bangsa Indonesia, yaitu yang harusnya tidak kita jaga selama kita gitu kan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan Pancasila yang ada. Saya pikir paham-paham itu tidak akan mempengaruhi kita gitu, dan kita harus selalu waspada. Dan kalau memang ada hal-hal yang masyarakat merasa ini kok berpotensi, silahkan dilaporkan kepada Kominfo, kepada BNPT, kepada tadi BSSN, bantuan 70, nanti kita akan tindak lanjuti. Oke, baik, itu yang harus dipahami oleh masyarakat dan juga mungkin bagi oknum-oknum yang suka menyebarkan informasi yang tidak baik terkait dengan radikalisme juga termasuk, itu juga jangan Anda pikir Anda anonim kemudian Anda tidak bisa dipantau. Ya, itu yang harus disadari. Jadi tetap berhati-hati. Kita sampaikan semua yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ya akan kita ambil tindakan dengan tegas. Baik, Pak Anton, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Anton. Terima kasih. Baik. Pemirsa, itu dia dialog kita pada pagi ini. Good Morning Jakarta masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.